Oke, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Gue.net. Kali ini Gue.net akan menjelaskan apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu apa sih? Korupsi dari bahasa Latin yaitu corruptus, artinya sesuatu yang rusak atau hancur. Sedangkan pengertian lain, korupsi merupakan sebuah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Nah, di pengertian lain lagi menurut Wikipedia, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, serta mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Jadi korupsi itu kayak gini, nih contoh kasusnya. Patrick adalah Bupati Majamanis Provinsi Ugandaria. Dia membangun jalan desa dan menyuruh Sakijanopik untuk membangun jalan tersebut dengan biaya 1 miliar. Sakijanopik mengambil 900 juta untuk dirinya sendiri, 50 juta dibelikan motor NMAX full modif, sisanya 50 juta baru dipakai buat bangun jalan. Padahal dananya 1 miliar, tapi yang buat bangun jalan cuma 50 juta. Nah, laporan-laporannya itu dipalsuin. Nah, itulah korupsi ya, parah Sakijanopik ini. Nah, selanjutnya kolusi. Kolusi itu apa? Yaitu sebuah perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu. Di Ugandaria, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Umumnya dilakukan pemerintah ya. Ini kita contohkan lagi kasusnya. Patrick sang bupati menugasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majamanis Provinsi Ugandaria, yaitu Alex Cinta Dunia, untuk membuat jalan desa nih. Si Alex disuruh bikin jalan desa kan. Nah, si Alex Cinta Dunia ini ngumumin kalau dia itu bakal mengadakan lelang proyek pembuatan jalan dengan dana 1 miliar ya. Nah, di situ ada 5 perusahaan yang mengajukan proyek tersebut kepada si Alex. Setelah 5 perusahaan itu ngajuin surat penawaran sama Alex nih, si Alex malah milih perusahaan punyanya si Sakijan. Nah, bukan karena surat penawarannya bagus atau harganya murah atau seperti apa ya, tapi si Alex milih Sakijan itu karena Sakijanopik itu sudah ngasih uang sogokan kepada Alex besarnya 50 juta serta voucher karaoke gratis selama 1 bulan, full gratis selama 1 bulan plus LC ya. Jadi si Sakijan ini ngasih LC sama uang 50 juta ke Alex. Jadi si Alex dengan sengaja memenangkan perusahaan si Sakijanopik untuk mengerjakan tender jalan. Itu kasus kolusi ya. Nah, itu bukan cuma di pemerintahan doang, bisa juga terjadi di perusahaan tuh, persekongkolan. Contoh, produsen kendaraan motor PTA dan PTB ya. Si PTA sama PTB ini ketemuan lah mereka di tempat karaoke kan. Ini kita buat motor harganya 5 juta, lo buat motor harganya berapa? Gue bikin motor satu harganya 5.100.000. Wah, kalau kita jual 6 juta nih motor udah untung kan. Nah, tapi mereka nggak mau tuh, karena kebetulan di Ugandaria itu motor cuma ada 2 ya, motor A sama motor B tuh. Kalau dijual 6 juta mereka untungnya dikit. Nah, si PTA sama PTB ini sekongkol lah, gimana kalau kita jual 30 juta nih. Soalnya di sini nggak ada yang jual motor, cuman kita berdua aja. Kalau kita jual 6 juta rugi kita, untungnya dikit. Kita jual 30 juta aja gimana, soalnya ya mau nggak mau mereka harus beli kan, karena motor cuma ada PTA sama PTB itu. Karena mereka berdua itu kerjasama sekongkol, motor yang harga 5 juta dijual 30 juta, untung gede lah mereka tuh. Nah, mereka bisa bersepakat karena memiliki keuntungan, sama-sama untung kan, dan nggak punya pesaing juga, jadi mau dijual 30 juta juga tetap laku gitu kan. Ngapain dijual 6 juta
kalau 30 juta cepet laku gitu kan. Nah, itu biasa juga disebut dengan kartel ya. Itu di situ udah ada tuh sumber-sumbernya tuh di bawah. Oke. Nah, selanjutnya nepotisme. Nepotisme itu apa? Jadi nepotisme itu penyalahgunaan wewenang sebagai pemangku jabatan yang memiliki power pada suatu instansi untuk kepentingan sanak saudara, teman, kerabat, dan lain-lain. Ada kan itu yang disebut dengan orang dalam tuh nepotisme tuh. Nah, kita buat contoh kasus. Airphone adalah seorang yang dekat dengan wakil presiden Ugandaria, di mana wakil presiden membutuhkan seorang yang dapat mengisi posisi direktur BUMN. Jadi karena si Airphone ini dekat sama wakil presiden kan, wakil presiden ngomong, wah ini BUMN ini direkturnya mau tak ganti, siapa ya yang cocok gitu. Terus si Airphone ini bilang, wah ponakan saya aja Pak, Mamat Parcel, gimana kalau dia dijadiin direktur gitu. Tolonglah Pak, Mamat Parcel jadiin direktur aja, kebetulan juga nganggur gitu kan. Nah karena wakil presiden ini nggak enak kan sama Airphone, karena si Airphone ini sering bantu dia, jadi akhirnya si Mamat Parcel ini diangkat jadi direktur gitu. Sebenarnya Mamat Parcel ini goblok gitu karena dia nganggur kan, bukan goblok sih, pengangguran gitu. Pengangguran sih belum tentu goblok ya, maksudnya nggak ngelamar kerja nggak keterima gitu loh si Mamat Parcel ini. Jadi si Airphone juga kasihan kan. Nah kebetulan dia deket sama wakil presiden, udahlah minta ponakannya dijadiin direktur BUMN. Ya itu aja pembahasan dari KKN yang to the point ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.